Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Pada tahun 2018 lalu, seorang fotografer Swiss, Claudio Sieber, mengabadikan serangkaian foto unik saat mengunjungi pantai di suatu tempat di Asia Tenggara. Gadis cilik yang tampak dalam foto ini menghabiskan hampir sepanjang hidupnya terombang-ambing di atas laut dan jarang menginjakan kaki di darat. Adalah suku nomaden terakhir di dunia yang hidup di atas laut. Dikatakan demi menangkap ikan, suku nomaden atau gipsi laut ini menindik gendang telinga mereka karena selalu menyelam di bawah air, sehingga limpa mereka 50% lebih besar dari limpa orang biasa. Namun meski begitu, masyarakat Bajau yang dikenal sebagai legenda di atas laut ini masih sulit beradaptasi dengan masyarakat modern. Hari ini kita akan kupas sejenak tentang suku nomaden di atas laut yang sedang berevolusi ini. Suku Bajau yang misterius. Sebagian besar orang mungkin hanya mendengar tentang suku nomaden di darat. Misalnya suku Duka, yaitu suku nomaden pengembala rusa di Mongolia. Suku Duka hidup berpindah-pindah tempat dan mengikuti kemanapun rusa gembalanya pergi. Selain itu juga bangsa Kazakh juga mencerminkan sejarah suku nomaden yang menjelajahi padang rumput. Suku Kazakh berburu dengan bantuan elang. Kebanyakan orang pernah mendengar kedua suku nomaden ini, tapi mungkin tidak tahu bahwa ada juga suku nomaden yang hidup di atas laut, yaitu suku Bajau. Bajau juga dikenal sebagai gipsi laut atau orang Bajau. Mereka tinggal di sepanjang daerah Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Mereka mencari nafkah dengan menyelam menangkap ikan. Meskipun orang Bajau menempati wilayah laut yang relatif luas, namun mereka tidak memiliki tanah air sendiri atau suatu negara. Dalam kondisi seperti ini, mereka pun menjadi tiga jenis manusia tanpa kewarganegaraan, identitas dan kepemilikan. Namun pengalaman hidup melaut mereka secara turun-temurun membuat masyarakat Bajau mampu bertahan hidup hingga sekarang. Wilayah laut tempat tinggal suku Bajau merupakan kawasan segitiga terumbu karang yang luas dan salah satu wilayah dengan keragaman spesies yang melimpah di dunia, di antaranya paus biru, kuda laut dan makhluk langka lainnya. Banyak anak-anak Bajau biasanya akan bertemu dengan beberapa hiu kecil ketika mereka bermain di laut. Makhluk yang menyeramkan bagi kebanyakan orang ini justru kenikmatan tersendiri bagi anak-anak Bajau. Terkadang anak-anak yang polos ini menepuk-nepuk hiu kecil seperti layaknya sahabat dan sesekali mengutak-atik ekor mereka. Tentu saja, kemampuan mereka yang bisa menyelam dengan bebas leluasa di laut ini juga harus ditebus dengan pengorbanan. Ketika fotografer James Morgan dari World Wildlife Fund (WWF) mengunjungi tempat misterius ini, salah satu suku Bajau yang ramah, Imran memaparkan secara singkat tradisi masyarakat Bajau kepadanya. Karena menyelam adalah kegiatan sehari-hari, jadi orang Bajau akan sengaja menindik gendang telinga mereka semasa kanak-kanak. Meski akan keluar darah dari telinga dan hidung serta gejala pusing yang akan membuat mereka harus terbaring istirahat di tempat tidur selama seminggu, namun gejala sakit saat menyelam tidak akan mereka rasakan lagi sejak itu, kata Imran. Banyak orang mungkin tidak mengerti mengapa dengan cara demikian mereka bisa menyelam dengan lancar tanpa hambatan berarti. Hal ini terutama karena tekanan di dalam air seringkali lebih besar daripada tekanan di telinga. Jika menyelam dalam waktu yang relatif lama atau di titik yang lebih dalam, maka gendang telinga akan menyusut dan terasa sakit bagi penyelam. Oleh karena itu, masyarakat Bajau yang hidup dari mencari ikan sengaja menindik gendang telinga mereka untuk menghindari rasa tidak nyaman saat menyelam. Namun tindakan ini juga akan membuat pendengaran mereka semakin buruk seiring bertambahnya usia. Jadi meski memiliki kelebihannya, tapi juga sekaligus harus ditebus dengan harga yang mahal. Selain itu, sebagian orang mungkin penasaran di mana orang Bajau tinggal, karena mereka tidak mungkin juga menghabiskan seumur hidup mereka di atas laut, bukan?
Banyak orang Bajau tinggal di atas perahu kecil sepanjang hidup mereka. Perahu mereka umumnya memiliki panjang 5 meter dan lebar 1,5 meter. Seisi perahu penuh dengan muatan termasuk harta benda mereka. Tetapi situasi ini telah berubah dengan campur tangan pemerintah negara tetangga. Saat ini, banyak masyarakat Bajau membangun rumah gantung di pesisir pantai. Mereka yang sepanjang tahun tinggal di atas perahu, sekarang telah pindah ke rumah. Tetapi dimanapun mereka tinggal, karakteristik mereka sebagai suku nomaden laut membuat mereka mudah menjadi objek perhatian para ilmuwan. Lagi pula, hidup di laut dalam waktu yang lama dan kerap menyelam setiap hari akan menyebabkan evolusi tertentu pada tubuh manusia. Lantas, apa kelebihan dan kekurangan bagi suku Bajau yang hidup di atas laut? Suku Bajau yang berevolusi. Selama tinggal di laut, suku Bajau dapat menyaksikan pemandangan laut 24 jam sehari dan kontak dengan biota laut. Namun penyelaman jangka panjang dalam air membuat tubuh orang Bajau mengalami perubahan yang ajaib. Karena kapasitas paru-paru manusia masih sangat terbatas, sehingga perlu tabung oksigen dan peralatan lainnya saat menyelam. Jika tidak, penyelam harus naik lagi ke permukaan setiap beberapa saat, sehingga tidak bisa dengan lancar menyelesaikan pekerjaan di bawah air atau berburu mangsa. Sementara itu, meski tanpa peralatan apapun, tapi waktu menyelam dan kemampuan orang Bajau itu setara dengan penyelam profesional dengan peralatan lengkap. Suku Bajau umumnya sanggup menyelam hingga kedalaman 70 meter dan berada di dalam air selama puluhan menit. Kemampuan menahan nafas yang luar biasa ini membuat tim peneliti dari University of Copenhagen sangat penasaran, sehingga para peneliti secara khusus meluncur ke daerah masyarakat Bajau. Para peneliti memeriksa fisik mereka dengan perangkat modern, dan hasil penelitian dipublikasikan di jurnal Cell. Data penelitian menunjukkan limpa orang Bajau jauh lebih besar daripada orang-orang pada umumnya, dan umumnya limpa manusia digunakan untuk menyimpan sel darah merah. Ketika menyelam, limpa manusia akan berkontraksi agar sel darah merah yang jenuh oksigen ke area yang telah ditentukan. Penelitian terkait membuktikan bahwa orang Bajau terlahir dengan bawaan tabung oksigen. Selain itu, data juga menyebutkan bahwa tim peneliti mengumpulkan 43 orang Bajau dan 33 orang petani Saluan yang tinggal di sekitar untuk uji diagnostik. Setelah dibandingkan, ditemukan bahwa baik dari aspek usia, jenis kelamin, atau tinggi badan, ukuran limpa orang Bajau 50% lebih besar daripada orang Saluan. Setelah mendapatkan hasil bahwa limpa orang Bajau pada dasarnya jauh lebih besar, para ilmuwan segera menyadari bahwa ini mungkin hasil dari evolusi genetik. Jadi mereka mengurutkan genom orang Bajau dan menggunakan gen mereka untuk membandingkannya dengan orang Saluan. Akhirnya, mereka mengkonfirmasi bahwa dua gen PDE10A plus BDKRB2 di dalam tubuh mereka telah bermutasi. Dari contoh pertama gen PDE10A, gen ini akan mengubah bentuk limpa orang Bajau dengan mengatur sekresi hormon tiroid. Sedangkan yang terakhir, gen BDKRB2 ini mungkin digunakan untuk membantu mempercepat pengiriman sel darah merah. Lagi pula, tabung oksigen saja tidak cukup. Jika pengiriman tidak mencapai tujuannya, tetap saja tidak bisa membuat seseorang menyelam dalam waktu yang lama. Saat seseorang menyelam dan menahan nafas, maka akan terjadi reaksi, detak jantung melambat, pembuluh darah menyempit dan limpa berkontraksi. Kontraksi pada limpa itu berfungsi untuk menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Sehubungan dengan ini, dan menurut salah satu peneliti dari University of Copenhagen, bahwa ini adalah penemuan yang menggembirakan, karena hal ini membuktikan bahwa manusia sebenarnya sedang dalam proses evolusi. Hanya saja sekarang kita tinggal di kota yang relatif nyaman, sehingga persepsi evolusi ini tidak cukup jelas terasa. Tentu saja, setelah melihat kesimpulan tersebut, banyak orang merasa iri pada orang Bajau. Mereka berpikir,
bahwa orang Bajau mungkin akan eksis seperti putri duyung, menjadi amfibi yang sebenarnya dalam proses evolusi mereka yang berkelanjutan. Namun ilmuwan tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Bagaimanapun, evolusi manusia adalah proses yang sangat panjang. Perlu dicatat bahwa meskipun orang Bajau telah memperoleh mutasi genetik karena hidup di laut, kemampuan menyelam menjadi lebih kuat. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka juga harus menebusnya dengan harga yang mahal. Pasalnya, banyak orang Bajau yang menderita penyakit dekompresi selam sejak dini. Darah mereka dipenuhi dengan gelembung nitrogen yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan sendi atau bahkan nekrosis, dan meninggal lebih awal dalam siksaan batin. Selain itu, karena perubahan lingkungan yang besar dan serbuan metode penangkapan ikan modern, membuat suku Bajau yang legendaris di atas laut ini berada dalam kondisi kritis dan bahkan berangsur-angsur lenyap, tinggal sejarah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, orang Bajau tidak memiliki tanah air sendiri dan kewarganegaraan. Sementara itu, setiap negara telah dengan jelas membagi wilayah laut di sekitar wilayah daratan masing-masing. Sedangkan orang Bajau tidak mendapatkan hak dan kepentingannya, sehingga semakin banyak anak-anak muda Bajau pindah ke darat. Selain sering diusir, mereka yang berprofesi sebagai kuli darat dan masih tinggal di lautan tidak bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam menangkap ikan saat jumlah ikan semakin berkurang. Menghadapi situasi mereka yang tidak bisa memenuhi isi perut ini, hanya dapat dikatakan bahwa evolusi tubuh mereka sepertinya masih belum memungkinkan orang Bajau untuk beradaptasi dengan baik dengan masyarakat modern. Dan tentu saja, juga karena oknum-oknum dalam masyarakat modern yang tidak mau menerima keberadaan mereka. Suku Bajau atau Bajo telah lama dikenal sebagai orang-orang laut yang andal. Mereka hidup di atas dan di bawah hamparan perairan, mengapung dan menyelam di sana, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Di Indonesia, suku Bajo bisa ditemui di perairan Kalimantan Timur, Berau, Bontang, Kalimantan Selatan Kota Baru, Sulawesi Selatan Selayar, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumeneb, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Suku Bajau atau Bajo, yang warganya sebagian besar memeluk agama Islam, mempunyai banyak sebutan. Di perairan Selat Makassar, mereka disebut Bajau atau Bajo, sementara itu mereka sendiri menyebut dirinya orang Sama. Awalnya orang Bajau atau Bajo memang tinggal di perahu, mengapung di lautan. Namun semakin kesini orang Bajau mulai banyak yang tinggal di daratan. Ada yang sudah hidup di pesisir dan hidup di daratan. Sebagian rumah biasanya masih di atas air. Bicara mengenai orang Bajau adalah bicara tentang pengembaraan lautan, meski asal-usulnya belum diketahui secara pasti. Tak hanya di Sulawesi, Indonesia, suku Bajau juga ada yang ditemukan bermukim di perairan Sabah, Malaysia, dan Tawi-Tawi serta Mindanao, Filipina. Ada yang menyebut orang Bajau berasal dari Filipina dan ada juga yang menyebut dari Malaysia. Namun sejak berabad-abad mereka hidup di lautan secara nomaden. Sejarawan dari UIN Raden Intan Lampung, Rahman Hamid, banyak mempublikasikan penelitiannya mengenai sejarah maritim. Salah satunya membahas pengembaraan orang Bajau. Secara umum, Rahman mengatakan banyak yang menganggap asal-usul orang Bajau, yaitu dari Semenanjung Malaka, lalu bermigrasi ke berbagai penjuru Nusantara. Namun ada juga yang mengatakan orang Bajau berasal dari Sulawesi Selatan dan menyebar ke wilayah lainnya. Ia mengakui rekam jejak orang Bajau memang belum bisa dideteksi secara pasti, namun bisa ditelusuri melalui hubungannya dengan beberapa kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Malaka, Luwu Siang, Makassar, dan Bone. Mereka merupakan kekuatan bahari yang sangat diandalkan, baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam khususnya, kata Rahman dalam jurnalnya. Orang Bajau dalam cerita rakyat Kalimantan Utara disebut-sebut sebagai keturunan dari pelaut Johor yang ditugaskan oleh Sultan untuk mengantar putrinya
Dayang Ayesa ke Sulu. Dalam pelayaran itu, mereka diserang oleh kapal Brunei dan berhasil menculik sang putri. Karena tidak dapat melindungi sang putri, mereka tidak mau kembali ke Johor atau meneruskan pelayaran ke Sulu. Sejak itulah mereka hidup mengembara ke penjuru lautan. Selain itu juga dijelaskan dalam cerita lain mengenai asal-muasal pengembaraan orang Bajau. Beberapa abad silam, orang Bajau hidup di atas perahu di semenanjung Melayu. Mereka bekerja sebagai nelayan dan hidup dengan damai. Mereka diceritakan sebagai orang-orang yang takut dengan orang darat. Namun suatu hari kepala orang darat naksir kepada putri dari kepala suku Bajau. Akhirnya pemimpin orang darat itu menculik anak dari kepala suku Bajau dan membawanya ke darat. Tapi putri itu berhasil melarikan diri ke laut dan bertemu dengan orang Bajau yang lain. Sejak saat itu, orang Bajau berlayar jauh-jauh karena mereka takut dikejar oleh orang darat yang mencari putri tersebut. Orang Bajau berlayar dari satu titik ke titik lain. Mereka tak berhenti menyusuri lautan dengan alam sebagai pemandunya. Pengembaraan mereka tidak mengenal batas teritorial. Arah dan tujuan pengembaraannya dikondisikan oleh alam dan potensi perikanan yang mereka butuhkan, ujar Rahman. Namun sayangnya pada beberapa tahun silam, pemerintah Indonesia tidak mengakui orang Bajau sebagai warga negaranya. Pemerintah ingin suku Bajau mendiami daratan dan memiliki kartu identitas resmi. Tetapi sejak dahulu kala, suku Bajau hidup nomaden alias berpindah tempat. Jadi, penyeragaman syarat menjadi warga negara itu amat memberatkan mereka. Hingga saat ini, banyak orang Bajau yang masih kesulitan mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Orang Bajau sebenarnya punya peran yang besar dalam maritim Indonesia. Orang Bajau punya pengetahuan yang luas mengenai laut karena sehari-hari berjibaku di sana. Jika ada perubahan dalam laut, mereka adalah orang pertama yang akan mengetahui itu. Pemerintah Indonesia seharusnya bertanya dan melibatkan orang Bajau jika sungguh-sungguh ingin merevitalisasi kemaritiman. Jadi kita harus belajar ke mereka kalau kita merevitalisasi budaya bahari. Apa yang direvitalisasi? Yaitu pengetahuan-pengetahuan yang dalam mereka tentang laut, karakteristik laut, kemudian sumber daya yang di dalamnya dan berbagai macam sistem adat yang mereka lakukan. Menurut analisis politis Walhi, posisi suku Bajau dilemahkan karena pada umumnya mereka adalah warga yang tidak punya kewarganegaraan, bahkan identitas negara Indonesia. Sementara mereka yang datang dari Malaysia tetap bukan warga negara Malaysia, asalnya dari Filipina, tapi juga tidak dapat dianggap sebagai warga negara Filipina. Mereka adalah orang-orang bebas yang hidup sebagaimana cara hidup nenek moyangnya. Perlakuan kedua negara itu selama ini tidak manusiawi. Jika mereka kedapatan berada di darat sejenak saja, mereka akan dideportasi ke Filipina setelah menjalani kurungan badan dan hukuman cambuk di penjara Malaysia. Suku Bajau Pelau masuk ke Malaysia karena perbatasannya begitu dekat dan secara tradisional adalah wilayah pergerakan mereka yang sah menurut adat nenek moyangnya. Namun dengan adanya perlakuan dari pemerintah Malaysia, mereka memilih tinggal di Indonesia. Orang Bajau Pelau beredar di Kalimantan Timur, tepatnya bergerak di sekitar Pulau Balikukup, Tanjung Buaya-Buaya dan Desa Batu Putih. Mereka memanfaatkan sumber daya koral dan perairan Pulau Balikukup, termasuk untuk pasokan beras dan bahan makanan lainnya, air tawar, bahan bakar, pakaian dan peralatan rumah tangga, bahkan buah-buahan pada musimnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.